Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru, di antaranya: serius ingin bela timnas Indonesia, Delano Ladan dekati STY dan Erick Thohir. Akhirnya, timnas Indonesia U17 menang 4 gol atas Moskow U17. Parah, Sandy Walsh cedera parah, absen bela timnas. Erick Thohir tak marah STY jadi penasihat klub Korea Selatan. Serius ingin bela timnas Indonesia, Delano Ladan dekati STY dan Erick Thohir. Delano Ladan adalah salah satu pemain berdarah Indonesia yang tertarik untuk bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Pemain milik Top OS tersebut diketahui memiliki darah Jawa dari ayahnya. Keseriusannya untuk memperkuat skuad Garuda terlihat dari usahanya yang mulai memfollow akun Instagram dari Erick Thohir dan PSSI. Bahkan sang pemain diketahui juga sudah mend-DM langsung Erick Thohir. Hal ini terlihat dari komentar Delano Ladan terhadap salah satu postingan Erick Thohir. Ia berkomentar mempertanyakan Ketua Umum PSSI tersebut apakah bisa segera membaca DM yang sudah ia kirimkan. Hal ini sontak memunculkan reaksi netizen. Banyak dari mereka yang menduga bahwa Delano Ladan menghubungi PSSI melalui DM untuk meminta dinaturalisasi oleh PSSI. Sejatinya apa yang diperkirakan oleh para netizen sangat dekat dengan kenyataan. Hal ini bisa dilihat dari aktivitas Delano Ladan di media sosial. Pemain berdarah Belanda tersebut diketahui juga memfollow akun Instagram pribadi Shin Tae-yong. Hal ini terlihat jelas dari following pemain yang bersangkutan. Perlu diketahui bahwa Delano Ladan adalah pemain yang berposisi sebagai penyerang. Sebelumnya ia pernah membela timnas Belanda, namun hanya dalam timnas kelompok umur saja. Bersama tim berjuluk The Orange tersebut, Delano Ladan sudah tampil sebanyak 12 kali dengan mempersembahkan 3 gol dan 1 assist. Jika ia dinaturalisasi, maka ia akan menjadi jawaban dari tidak konsistennya performa di lini depan timnas Indonesia. Ia bisa melengkapi Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Apalagi untuk Dimas Derajat sendiri, meskipun sangat tajam di bawah asuhan Shin Tae-yong, namun ia cukup sering berkutat dengan cedera. Maka kehadiran Delano Ladan diharapkan bisa menjadi solusi dari itu semua. Kendati Delano Ladan sudah menunjukkan keseriusannya membela timnas Indonesia, namun sampai dengan saat ini Erick Thohir selaku ketum PSSI belum memberikan konfirmasi apa-apa ke publik terkait Delano Ladan. Pada umumnya PSSI baru akan melakukan naturalisasi jika Shin Tae-yong setuju dengan itu. Namun sejauh ini Shin Tae-yong juga tidak berkomentar apapun terkait ketertarikan Delano Ladan untuk membela timnas Indonesia. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah Shin Tae-yong akan setuju menaturalisasi Delano Ladan? Dan apakah saat ini timnas Indonesia masih membutuhkan pemain tambahan yang berposisi sebagai striker? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Akhirnya, timnas Indonesia U17 menang 4 gol atas Moskow U17. Timnas Indonesia baru saja menang atas Torpedo Moskow U17 dengan skor telak 4-0 dalam sebuah laga uji coba. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu malam 29 Oktober 2023 waktu Indonesia Barat. Sejatinya sangat minim sekali informasi terkait laga itu karena laganya digelar secara tertutup. Namun diketahui 4 gol kemenangan timnas Indonesia masing-masing lahir dari brace yang dicetak oleh Arkan Kaka dan Nabil Ashura. Laga uji coba tersebut masih menjadi bagian dari agenda pemusatan latihan, hanya saja untuk kali ini agenda tersebut sudah dijalani di Indonesia karena jadwalnya semakin dekat dengan Piala Dunia U17. Kemenangan ini juga dianggap sangat luar biasa sekali, mengingat sebelumnya anak asuh Bima Sakti tidak pernah menang telak atas lawan-lawannya di laga uji coba selama training center. Seperti diketahui bersama, Arkan Kakak dan kawan-kawan hanya menang tipis saja selama uji coba di Jerman. Sekadar informasi tambahan, training center di Jakarta hanya akan diagendakan selama 11 hari saja, yakni mulai tanggal 24 Oktober sampai dengan 3 November 2023. Baru setelah itu, timnas Indonesia akan menjalani training camp di Surabaya mendekati agenda Piala Dunia. Mengingat laga fase grup A nanti akan diselenggarakan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dan saat ini di Surabaya nanti Bima Sakti juga mengagendakan laga uji coba terakhir. Baru setelah itu mereka akan menghadapi Ekuador dalam laga pembuka Piala Dunia U17 pada tanggal 10 November 2023. Lalu bagaimana tanggapanmu akan hal ini? Apakah hasil yang didapatkan oleh skuad Garuda sudah cukup baik? Dan apakah laga uji coba tambahan sebelum putaran final Piala Dunia U17 itu memang dibutuhkan? Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Parah, Sandy Walsh cedera parah, absen bela timnas.
Kabar buruk datang dari timnas Indonesia. Sandy Walsh diketahui mengalami cedera yang sangat parah saat membela klubnya KV Mechelen di Liga Belgia. Pemain berusia 28 tahun tersebut diketahui mengalami benturan keras pada masa injury time babak pertama. Benturan keras tersebut membuat kaki Sandy Walsh mengeluarkan banyak darah. Bahkan kaos kaki putih yang ia kenakan dalam laga itu langsung berubah warna menjadi merah. Steven Defour, selaku pelatih KV Mechelen, juga mengatakan bahwa apa yang baru saja terjadi dengan anak asuhnya begitu mengerikan. Yang mana benturan keras tersebut tidak hanya mengeluarkan banyak darah, melainkan juga tulang yang ada di kakinya juga ikut terlihat dengan begitu jelas. Hal ini sontak membuat gempar para pecinta sepak bola tanah air, bahkan banyak dari netizen tanah air sangat panik setelah mendapatkan kabar tersebut. Melihat kondisi Sandy Walsh saat ini, banyak yang memperkirakan bahwa Sandy Walsh akan absen saat timnas Indonesia menghadapi Irak nanti. Hal ini tentunya adalah hal yang sangat tidak diharapkan, mengingat sebelumnya dua bek timnas Indonesia lainnya juga mengalami cedera. Jordi Amat beberapa waktu lalu diketahui dicoret oleh Shin Tae-yong dari skuad karena alasan cedera, sedangkan Elkan Baggett saat ini juga tengah mengalami cedera punggung. Jika sampai Sandy Walsh cedera, maka stok pemain di lini pertahanan menjadi sangat terbatas sekali. Lalu bagaimanakah reaksi kamu akan hal ini? Apakah Sandy Walsh benar-benar akan absen saat timnas Indonesia menghadapi Irak nanti? Silahkan komen-komen di bawah ya guys. Erick Thohir tak marah, STY jadi penasihat klub Korea Selatan. Shin Tae-yong diketahui baru saja diangkat sebagai anggota komite penasihat klub Korea Selatan, Seongnam FC. Itu artinya Shin Tae-yong sudah ikut memangku jabatan lain selain sebagai pelatih timnas Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan Erick Thohir mengenai hal ini? Ketua Umum PSSI tersebut justru santai saja menanggapi kabar ini, bahkan menurutnya itu bukanlah sebuah hal yang harus dipermasalahkan. Menurut saya, jabatan baru dari Coach Shin Tae-yong bukanlah sebuah masalah. Beliau sudah membicarakan hal itu kepada saya, lagian pekerjaan itu tidak beliau lakukan setiap hari, ujar Erick Thohir. Kendati begitu, ia juga meminta Shin Tae-yong bisa tetap fokus untuk mengurus timnas Indonesia agar bisa menuai prestasi. Mengingat timnas Indonesia sudah ditunggu oleh banyak agenda penting, diantaranya adalah babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Saya sebenarnya tidak terlalu peduli dengan itu, yang penting bagi saya Coach Shin Tae-yong bisa tetap fokus menorehkan prestasi bersama dengan timnas Indonesia, tutup Erick Thohir. Lalu bagaimana tanggapanmu dengan jabatan baru dari Shin Tae-yong? Apakah statusnya sebagai anggota komite penasihat Seongnam FC akan mengganggu fokusnya bersama dengan timnas Indonesia? Dan mampukah ia membawa timnas Indonesia meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023? Silahkan tulis opini kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys.